Nah, jadi untuk di video kali ini kita nih coba akan mengganti kotak di lebah kita ya. Dikarenakan untuk di kotak yang satu ini itu untuk lebahnya diserang sama Tungo Varroa itu ya, atau yang biasa disebut dari kutu lebah atau sejenis parasit ya. Dan koloninya setiap hari itu menyusut. Padahal itu kemarin ya udah sempat kita obati ya menggunakan obat alami racikan kita sendiri, yaitu kita kemarin menggunakan obat dari rendaman asam jawa ya, dan juga kita campur sedikit gula halus, terus kita semprotkan ke lebahnya. Cuma untuk sekarang ini lebah tinggal dikit banget ya, bisa dilihat ini. Makanya untuk sekarang ini kita coba pindah dulu ya ke kotak yang lebih kecil. Nah, jadi seperti ini tinggal sisa segini. Jadi makanya untuk sekarang kita coba pindah ke kotak yang ukurannya lebih kecil, yaitu ukuran 22 cm. Kalau kemarin itu ya sebenarnya lebah sudah mulai beradaptasi lagi ya. Cuma karena masih butuh pemulihan, jadi sehingga untuk sekarang ini kita perlu ganti kotak yang lebih kecil. Tujuannya itu ya supaya lebah bisa hangat ya. Dan untuk kotak ini ukurannya itu 30 kali 25 ya. Tapi ini terlalu besar karena bisa dilihat untuk kondisi koloni cuma segini. Bahkan untuk sarang juga masih kering, makanya ini perlu kita ganti dulu. Kalau memang lebah yang sudah terserang Tungo Varroa seperti ini ya, itu memang cukup susah ya untuk menyembuhkannya. Kalau memang nanti bisa berkembang lagi ya berarti itu sudah sangat beruntung ya. Nah, jadi langsung kita coba turunkan dulu ya untuk kotak. Jadi ini kita coba sambil cari ya untuk ratunya. Kalau memang misalkan ratunya sudah tidak ada, ya nanti perlu kita ganti. Mudah-mudahan untuk ratu ini belum mati ya, karena biasanya ketika terserang Tungo Varroa itu cukup rawan banget ya, dan lebah sering gagal. Dan ini bisa dilihat untuk kondisi telur di dalam setiap lubang di sarang. Ini telurnya itu sangat banyak ya, yaitu double-double, ada yang 5, ada yang 3 ya. Dan ini biasanya akan menjadi lebah drone kalau menetas. Dan di sini juga mulai buat calon ratu ini. Jadi ini kemungkinan untuk ratu ini udah nggak ada kayaknya. Makanya kita harus cek, sekalian kita ganti kotak ya. Dan nanti kita akan coba jelaskan ya kenapa lebah ini bisa diserang Tungo Varroa ya. Nah, jadi untuk ratu juga tidak ada kayaknya. Untuk ratu ini sudah mati. Tapi ini mulai bikin calon ratu ini. Nah, ini dia untuk calon ratu ini. Untuk sarang kita coba singkirkan dulu ya. Dan untuk sarang yang ada calon ratunya ini nanti kita pasang lagi ke frame yang di kotak kecil itu.
di frame yang ini. Jadi kita coba potong dulu ya, karena memang untuk ukuran frame ini tidak sama ya. Jadi ini kita harus potong dan kita pindah ke sini. Dan mudah-mudahan ini untuk bagian apa ini, sang ratu ya, calon ratunya ini nanti masih bisa menetes ya. Karena memang di kotak tadi ternyata tidak ada ratunya, jadi makanya sehingga setiap hari itu koloninya itu menyusut ya, karena tidak ada regenerasi dari lebah pekerja yang baru. Jadi pentingnya kita ngecek dan kita mantau ya, atau kita ngontrol, yaitu seperti ini ya. Jadi kita bisa tahu untuk kendala lebah itu kenapa tidak bisa berkembang. Jadi langsung ini kita coba ikat dulu ya. Nah, jadi untuk sarang udah saya kembalikan ini, dan tadi untuk frame juga kita coba potong aja, tidak kita jadi ikat. Jadi ini untuk sarang kita pasang hanya 2 ya. Dan untuk calon ratu udah kita pasang di bagian sini. Mudah-mudahan nanti kedepannya masih bisa netes ya, dan lebah masih bisa berkembang ya. Jadi ini mungkin juga buat teman-teman ya yang mempunyai lebah terus sudah diternak atau dibudidaya sudah cukup lama ya, cuma belum berkembang ya, kita bisa pastikan apakah di satu kotak ini ya lebah mempunyai ratu atau tidak ya. Jadi kalau misalkan memang tidak dan tidak ada calon ratu ya, lebah ini tidak membuat ratu baru, kita bisa donor lagi dengan sarang yang ada telurnya, kita ambilkan dari kotak lain. Telur yang masih baru ya, telur yang masih kecil-kecil seperti ini di dalam ya. Nah, jadi kenapa lebah ini itu bisa diserang sama tungau Faroe? Jadi kalau setahu kami atau berdasarkan pengalaman kami ya, biasanya karena sering adanya serangga lain atau kotak mungkin kurang bersih, dan juga bisa disebabkan kemungkinan untuk lingkungan sekitar kita ini kurang bersih juga ya. Jadi sehingga bisa memancing dari kutu-kutu itu untuk bersarang di dalam sarang lebah ya. Dan kalau sifat tungau Faroe ini itu sangat kecil, biasanya nempel di larva ya, atau di calon ratu atau di lebah-lebah jantan biasanya. Dan itu juga sangat susah ketika lebah sudah diserang sama tungau Faroe. Biasanya rata-rata lebah yang diserang tungau Faroe itu memang sudah susah banget ya untuk berkembang lagi ya. Dan lama-kelamaan terus akan menyusut, ditambah ratu malah mati, terus itu malah cukup repot lagi ya. Tapi ini untungnya untuk koloni tidak kabur, jadi ini masih bisa bertahan di kotak, malah bisa membuat ratu baru lagi ya. Karena memang kita kemarin sempat obati juga ya, yaitu kita menggunakan obat alami racikan kita sendiri ya. Kita kemarin menggunakan gula halus sedikit terus campur dengan rendaman asin sawai. Jadi kita tidak menggunakan obat yang mengandung kimia. Jadi seperti itu ya. Dan untuk sekarang ini sudah mulai sembuh dan sudah mulai membuat calon ratu baru ya. Dan ini mudah-mudahan kedepannya masih bisa berkembang ya, jadi masih bisa kita ternak tentunya. Jadi ini untuk lebah juga sudah cukup sehat ya. Kalau kemarin itu lebah agak sedikit pucat-pucat seperti itu dan cenderung lebih lemah ya, atau lemas, tidak seperti sekarang ini. Nah, jadi mungkin untuk videonya hanya seperti ini ya. Kita hanya mengganti kotak dan juga memastikan ya untuk kondisi lebah, dan ternyata sudah cukup sehat. Meskipun koloni tinggal dikit, tapi ini mudah-mudahan kedepannya masih bisa berkembang ya. Dan semisalkan kalau nanti kedepannya udah super lagi ya, kita pindah ke kotak yang lebih besar lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi atau ukuran koloni ya. Kalau memang koloni sedikit ya kita menggunakan kotak kecil dulu, dan nanti setelah super ya, atau sudah berkembang lagi, kita pindah lagi ke kotak yang lebih besar ya. Dan ini buat teman-teman yang udah menonton dari awal sampai menit ke akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share juga ya ke teman-teman yang lain, supaya kita bisa saling sharing. Dan buat yang udah selalu mensupport channel kami dari dulu ya, atau sudah mengikuti kita dari dulu, kami ucapkan terima kasih. Dan semoga teman-teman bisa terhibur atau bisa mendapatkan manfaatnya, atau bisa menginspirasi mungkin ya. Dan ini sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.